Assalamualaikum ta'ala warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi mubtilatis shalah. Fasal dalam pembahasan mengenai apa saja yang kira-kira membatalkan salat. Pembatal salat adalah sebagai berikut. Dan beberapa di antaranya sudah sempat kita mention kemarin di episode-episode sebelumnya, entah itu di syarat sholat atau ketika kita membahas tentang rukun sholat, apa saja yang boleh, apa saja yang tidak boleh, sempat kita bahas sebagian. Nah, dikumpulkan dalam beberapa hal berikut. Apa saja? Tabtulu salatu bi arba'a asyrata khaslatan. Salat itu akan batal dengan 14 khaslah, praktek, 14 perbuatan, 14 perkara. Apa saja? Yang pertama, bil hadathi, dengan hadath, entah itu hadath kecil atau hadath besar. Entah itu disebabkan karena sengaja maupun tidak sengaja. Sengaja sudah jelas, tidak sengaja contohnya tiba-tiba kentut pas lagi sholat, atau dalam keadaan dipaksa, Anda lagi sholat tenang-tenang, malah ada orang yang nekan perut Anda sampai-sampai keluar sesuatu. Setelah itu, wa biwuqu'in najasati illam tulqa halan min ghairi hamlin. Yang kedua adalah biwuqu'in najasah, terkena najis apabila tidak segera dihilangkan, min ghairi hamlin, tanpa harus memegangnya, tanpa harus memikulnya. Yang pertama, biwuqu'in najasah, terkena najis. Tentu saja di sini adalah najis yang tidak dima'fu. Kemarin saya sempat kasih kalian PR untuk menulis catatan mana najis yang dimakfu dan mana najis yang tidak dimakfu, bukan? Kira-kira jumlahnya 51 jenis najis yang dimakfu dalam syariat. Adapun selain dari 51 jenis tadi itu, maka teman-teman apabila terkenanya di dalam sholat, batal. Batalnya kapan? Illam tulqahalan, apabila tidak segera dihilangkan. Kapan seseorang itu disebut segera menghilangkan dan segera tidak menghilangkan? Dari awal teman-teman sadar, kalau kalian masih mendiami najis itu di tubuh kalian lebih dari kadar tumakninah. Kadar tumakninah itu kemarin kita sempat bahas berapa? 1 detik, 2 detik, anggaplah 2 detik ya. Kadar tumakninah yang 2 detik itu, maka sholat kalian batal. Adapun sebelum kadar tumakninah tadi itu, maka sholat kalian, apabila kalian segera menghilangkan najis tersebut, maka sholat kalian masih oke, masih sah. Min ghairi hamlin, tanpa harus memegangnya. Tanpa harus memegangnya gimana? Jadi najisnya bukan berarti kalian gini kan, gitu. Contohnya bagaimana tanpa harus memegangnya? Nan, tadi ada ini. Anunya, tuh, coklat tuh Nan, minta tolong ambilkan. Nah iya, lempar. Nah, kalian misalnya itu sholatnya pakai rida. Tahu rida? Biasanya masyayikh ulama-ulama itu kan kalau sholat biasanya bawa begini nih. Di badannya itu kan bawa begini nih. Nah, anggaplah di sini tuh ada najis nih, di sini. Nah, dia tanpa harus memegangnya terus diginikan. Enggak, bukan. Jadi cukup. Jadi ketika dia sholat misalnya, cukuplah bagi dirinya untuk ginikan. Digeser dikit gini, tanpa harus memegangnya. Nah, tapi kalau misal dia pakai pegangan, maka sholatnya batal. Kemudian setelahnya, wankishafil aurati illam tustarhalan, yaitu tersingkapnya aurat dalam keadaan dia tidak segera menutupnya. Wankishafil aurah, tersingkapnya aurat itu penyebabnya harus angin. Adapun kalau penyebabnya bukan selain angin, adapun kalau penyebabnya selain angin, entah itu hewan yang bisa berpikir atau yang tidak bisa berpikir, entah itu manusia ataupun selain manusia, selain angin lah pokoknya, maka batal. Contohnya ada monyet iseng, ketika kalian lagi sholat, monyetnya tiba-tiba narik sarung begini, atau apapun yang penyebabnya selain daripada angin, maka batal. Anginnya tadi itu pun angin yang datangnya sekali-sekali saja. Tapi kalau misal anginnya itu parah banget dan datang berulang-ulang sampai-sampai kalian kerepotan untuk nutup aurat kalian begini, maka batal sholatnya. Illam tustarhalan, apabila tidak segera ditutupi. Apa kategori segera? Sama seperti yang kita sebutkan tadi itu, kategori segeranya adalah sekedar
tumanina. Anggaplah kita menyepakati tadi itu 2 detik, maka kalau sudah dalam keadaan Anda sadar, aurat gue kebuka nih, gitu. Terus kalian masih mendiaminya sampai lebih dari 2 detik, batal. Wan nutqi biharfaini, dan mengucapkan 2 huruf, au harfin mufhimin, atau 1 huruf yang bisa memberi paham. Paham. Amdan, dalam keadaan sengaja. Wan nutqi, menyebutkan 2 huruf. Entah 2 hurufnya tadi itu bisa dipahami atau tidak. Nah, bisa dipahami atau tidak. Kalau yang tidak dipahami itu seperti apa? Seperti contohnya nimu. Itu kan sudah 2 huruf, huruf nun dan huruf mim. Nimu, apa arti nimu? Wallahu a'lam, gak ada artinya. Ketika diucapkan seperti itu, maka posisi sholat teman-teman sekalian itu batal. Au harfin mufhimin. Tapi kalau kalau hurufnya tadi itu bisa memberi paham kepada orang lain, maka cukup dengan 1 huruf saja itu batal. Nggak perlu nunggu 2 huruf. Nggak perlu nunggu 2 huruf. Cukup 1 huruf maka batal. Kalau nggak ada artinya, kita tunggu apakah dia mengucapkan sampai 2 huruf atau tidak. Kalau sudah sampai 2 huruf, batal. Kalau ada artinya, 1 huruf pun batal. Kita pakai bahasa yang berbeda, ibarat yang berbeda. Kalau tidak bisa diberi paham, wah, kita pakai istilah perkageman nih. Kalau tidak bisa diberi paham, maka kita harus menunggunya sampai 2 huruf baru batal. Tapi kalau bisa diberi pemahaman, maka cukup menunggu 1 huruf pun batal. Contoh, emangnya 1 huruf bisa beri paham? Dalam bahasa Arab, bisa banget. Contohnya, kita menyebutkan qi. Qi. Qi itu kalau mau dalam bahasa Indonesia mungkin gak ada artinya. Tapi dalam bahasa Arab, qi itu artinya jagalah. Qi, jagalah. Nah, itu kan bisa memberi pemahaman tuh kalau menurut Kak Gem. Qi. Nah, maka dengan qi, walaupun 1 huruf tadi itu, batal. Amdan, dalam keadaan sengaja. Sedangkan apabila dalam keadaan tidak sengaja, entah itu lupa, atau mungkin dia tidak tahu hukumnya, yang ketidaktahuannya tadi itu dimaklumi secara syariat. Dimaklumi secara syariat gimana? Jadi begini, ketidaktahuan atau kebodohan di dalam agama itu terbagi menjadi 2, yaitu kebodohan yang dimaklumi secara syariat dan kebodohan yang tidak dimaklumi secara syariat. Kebodohan yang dimaklumi secara syariat yaitu apabila ada orang yang baru masuk Islam. Kayak semalam ada orang baru syahadat. Saya kebetulan lagi ada di mana ini? Lagi ada di Batam, terus ada yang syahadat. Otomatis kewajiban isya bagi dirinya kan sudah masuk tuh. Kewajiban sholat bagi dirinya tuh sudah masuk. Jadi saya perintahkan dia untuk sholat. Sedangkan dia belum bisa baca Fatihah, belum bisa baca apapun. Sehingga saya suruh sebagaimana yang sempat kita kemarin bahas, cukup diem. Nah, dalam kategori ini, kebodohan atau ketidaktahuan yang dimaklumi oleh syariat itu disebabkan karena 2 perkara. Pertama, orang yang memang baru masuk Islam. Yang kedua, orang yang hidup jauh dari ulama. Gak ada yang ngajarin dia sama sekali. Bukan orang-orang yang kanan kirinya isinya ponpes, ustadz sudah banyak, ya. Atau hari ini kita punya guru di sosmed, ya. Adapun kebodohan yang tidak dimaklumi secara syariat yaitu yang selain dari tadi. Yaitu orang yang sudah masuk Islam lama dan kanan kirinya itu sudah banyak pondok pesantren, cuman gara-gara dia males, dia gak mau belajar. Itu bukan kebodohan yang dimaklumi sama syariat. Maka cukup dengan ini, dengan melaksanakan kedua perkara tadi itu, menyebutkan 2 huruf yang tidak memberi paham atau 1 huruf yang memberi paham, itu batal. Nah, adapun orang yang dalam keadaan lupa atau tidak tahu tadi itu, dia akan diberi keringanan untuk boleh berucap sampai 6 kalimat. 6 kalimat. Adapun kalau sudah lebih dari 6 kalimat, maka batal. Di awal keislaman, para sahabat-sahabat di awal-awal keislaman, itu biasa kok saat sholat itu ngobrol. Hingga akhirnya turun perintah yang menyatakan bahwasannya dalam sholat itu tidak boleh berbicara. Akhirnya para sahabat sejak perintah itu turun, hanya semuanya mingkem saat sholat. Wabil mufattiri amdan, dan dengan makan sedikit, ya, dalam keadaan sengaja. Segala macam hal yang membatalkan puasa itu juga membatalkan sholat. Kalian ketika makan dalam keadaan puasa, batal.
ya kan? Amdan dalam keadaan sengaja. Kalau sedikit. Wal aklil katsiri. Nah, ini kita sambung aja dengan selanjutnya. Wal aklil katsiri nasian. Atau walaupun dia lupa, tapi kalau yang dia makan itu banyak, batal juga. Makan sepiring tiba-tiba ya pas sholat, lupa. Anda lupa, mau gak lupa, batal sudah. Nah, kalau sedikit, kalau gak sengaja, gak batal. Tapi kalau sengaja, batal. Sebagaimana kita sebutkan di sini. Tapi kalau banyak, sengaja maupun tidak sengaja, batal. Apa tolak ukur sedikit atau banyak? Para ulama menyebutkan sesuai dengan urf, sesuai dengan adat yang berlaku. Kalau orang bilang ingin makan sedikit, maka dianggap sedikit. Tapi kalau orang-orang itu bilang ini dianggap banyak, maka ini dianggap banyak. Qadhi Iyad rahmatullah ta'ala alaihi itu menyebutkan tolak ukurnya adalah seperti biji wijen. Kalau lebih sedikit dari biji wijen, ini dikit banget, maka dianggap sedikit. Kalau lebih banyak, maka dianggap banyak. Tapi pendapat beliau ini ditentang oleh banyak ulama. Tolak ukurnya tetap sesuai dengan adat yang berlaku. Kalau masyarakat bilang ini makan sedikit, maka dia dianggap sedikit. Kalau masyarakat bilang ini dianggap banyak, ini tetap dianggap banyak. Oke, lanjut. Wa thalathi harakatin mutawaliyatin walau sahwan. Dan 3 pergerakan yang berturut-turut walaupun dalam keadaan lupa. Walaupun dalam keadaan lupa. Pertama kita bahas tentang 3 pergerakan yang berturut-turut. 3 pergerakan. Nah, 3 pergerakan ini merupakan pergerakan dengan udwun thaqil, dengan anggota tubuh yang berat. Anggota tubuh yang utama seperti tangan atau kaki. Nah, emang ada anggota tubuh yang nggak berat. Nah, seperti pergerakan jari. Pergerakan jari yang gemas-gemas ini, nah ini walaupun Anda lakukan 100 kali pun, itu tidak membatalkan sholat kalian. Nah, thalath harakat, pergerakan 3. Ada beberapa catatan. Pertama, berangkatnya tangan dan pulangnya tangan selama tidak berhenti itu dianggap sebagai satu pergerakan. Itu baru satu gerakan. Ya, paham? Paham. Tapi kalau masih diem, berangkat tapi masih diem, terus pulang, itu dianggap 2 gerakan. Kalau kaki, mau dia sempat berhenti atau tidak sempat berhenti, itu dianggap sebagai berangkat dan pulangnya dikategorikan sebagai 2 pergerakan. Kemudian, selanjutnya adalah kalau pergerakannya tadi itu tidak dengan anggota badan yang berat, seperti jari jemari, atau bibir, atau mata, atau anggota tubuh yang lain, maka tidak masalah. Sehingga teman-teman itu kalau garuk, itu gak batal. Garuk, itu gak batal. Kecuali Anda garuknya itu, aduh sakit, aduh sakit, aduh sakit, aduh sakit nan. Kecuali kalau kalian tuh garuk sampai kayak orang main gitar gitu, nah, itu batal. Tapi kalau yang kalian gerakan ini saja, itu gak batal. Kemudian syarat selanjutnya adalah mutawaliyat, berturut-turut. Jadi 3 pergerakannya itu dilakukan berturut-turut. Adapun kalau tidak dilakukan secara berturut-turut, pertama saat berdiri, nah, setelah ruku, setelah sujud, itu memang 3 kali pergerakan kan, tapi tidak dilakukan dalam keadaan berturut-turut, maka tidak masalah. Walau sahwan, 3 pergerakan yang berturut-turut tadi itu, sebagaimana ciri-ciri yang sudah kami sebutkan itu, walaupun dalam keadaan lupa, tidak sengaja, itu batal. Wal wathbatul fahisyah, kemudian melompat yang merusak sholat. Ini jelas, Anda sholat ngapain lompat coba? Astagfirullah. Batal. Atau waddarbatil mufritah, memukul yang melampaui batas. Nah, ngapain juga ada kalian pengen bercanda sama teman kalian, ceplas gitu. Tapi kan itu baru 2 gerakan, Dam. Ya walaupun baru 2 gerakan, ceplas begini membatalkan sholat. Nah, kecuali pada jenis-jenis hewan, memukul hewan-hewan yang diperintahkan di dalam sholat bunuhnya. Jadi, habis ini kalian buka Google, terus kalian cek hewan-hewan yang diperintahkan dibunuh
walaupun dalam keadaan sholat. Insya Allah di sana akan di-mention. Nah, hewan-hewan ini, atau hewan-hewan yang begini-begini ke kalian, walaupun kalian pukul 100 kali, ceplas, sholat kalian nggak batal. Sholat kalian nggak batal. Selanjutnya, wa ziyadati ruknin fi'liyin, dan menambah satu rukun fi'li amdan dalam keadaan sengaja. Menambah ruku dalam keadaan sengaja. Padahal bukan tempatnya ruku, dia malah ruku. Nah, atau nambah sujud, padahal nggak nambah sujud. Tapi kalau dilakukan tidak sengaja, maka kemarin sudah kita sempat mention di sunnah ab'ad, bukan, di penyebab sujud sahwi, bahwa terbagi menjadi 3, sengaja tidak sengaja, batal, sengaja tidak sengaja, tidak batal, tidak sengaja, batal, tapi kalau sengaja, kebalik, tidak sengaja gak batal, sengaja batal. Silakan cross check materi kita kemarin. Nah, kalau teman-teman sudah paham itu kemarin, maka kita akan paham. Kemudian, wattaqaddumi ala imamihi, yaitu mendahului imam. Kapan? Dengan 2 rukun fi'li. Dengan 2 rukun fi'li. Dengan 2 rukun fi'li itu seperti apa? Misalnya, imamnya masih dalam keadaan baca Fatihah, kalian sudah mendahului sampai lebih dari 2 rukun. Kalian sudah mendahuluinya sujud contohnya. Itu kan sudah mendahului lebih, di situ ada ruku dan ada i'tidal dan kalian sudah sujud. Nah, ini sudah batal. Adapun sebelum 2 rukun fi'li, maka dianggap makruh. Imamnya lagi berdiri, Anda sudah ruku duluan, mendahului imam. Dan ini ada ancamannya di dalam hadis bahwasanya nanti kalian akan dibangkitkan dalam keadaan kepala kalian dirubah menjadi seekor keledai. Wal'iyadzubillah. Jadi makruh hukumnya ya. Adapun selanjutnya adalah wattakhallufi, terlambat bihima, dengan 2 rukun bighairi udhrin, tanpa adanya udzur. Terlambat. Imamnya sudah sujud, kalau masih diam di atas. Ini sebenarnya ada perincian panjangnya. Aduh, tapi perinciannya nantilah kita kapan-kapan bahas. Nanti kalian bingung. Ini sudah 17 menit. Bighairi udhrin, tanpa adanya udzur. Contohnya udzur apa? Orang yang lupa kalau dia itu sebenarnya jadi makmum. Maka dia dimakfu dengan kategori 3 rukun panjang. 3 rukun panjang itu meliputi sujud, kemudian ruku. Ruku itu rukun panjang nggak sih? Saya lupa. Silakan cek caption. Insya Allah saya akan bahas tentang mana kategori rukun panjang dan mana rukun pendek. Baik? Bismillah ta'ala. Saya lupa. Selanjutnya adalah wa niyati qat'is salati, yaitu berniat untuk memutus salat. Jadi ketika kalian salat, kalian ada niatan. Gue batalin aja nih salat nih. Walaupun kalian belum begini, niat memutus salat tadi itu sudah membatalkan salat. Kemarin kita sempat bahas bahwa salah satu syarat niat dalam salat itu adalah istishab, yaitu niat tadi itu harus selalu menyertai sholat kalian dari awal sampai akhir. Dan niat itu terbagi menjadi 2. Istishab tadi itu terbagi menjadi 2. Istishab hakiki dan istishab hukmi. Istishab hakiki itu dari awal sampai akhir, itu kalian harus senantiasa menyertai niat. Gak boleh keluar dari niat tersebut. Nah, bukan itu pendapat yang kita ambil. Pendapat yang kita ambil adalah istishab hukmi, yaitu cukup dengan tidak berniat memutus sholat, maka kalian masih dianggap sebagai orang yang memasukkan istishab ke dalam sholat kalian. Masuk ke dalam kategori orang yang menyertainya di dalam sholat kalian. Namun, apabila kalian berniat untuk melakukan sesuatu yang membatalkan sholat, selama kalian belum ngelakuin, belum batal. Jadi beda ya. Niat memutus sholat, batal. Tapi niat melakukan sesuatu yang membatalkan sholat, nggak batal. Kecuali kalian melakukannya. Contohnya, kalian niat untuk bergerak 3 kali berturut-turut, tapi belum kalian lakukan. Nah, ini nggak batal. Ini nggak batal. Kecuali kalian melakukannya. Wa ta'liqi qat'iha bi syai'in. Dan menggantungkan pembatalan sholat itu dengan sesuatu. Misalnya kalian bilang, kalau Nanda datang, saya bakalan batalin sholat saya. Batal, sudah, sekarang pun batal. Atau kalian bilang, kalau habis ini hujan, saya bakalan batalin sholat saya. Karena saya harus jemur baju misalnya. Harus ngangkat baju.
Batal sudah. Jadi ketika kalian lagi jemur pakaian nih contohnya, posisi lagi mendung, terus ketika kalian ngangkat sholat, sudah sholat takbiratul ihram begini, kalian dalam keadaan mikir, kalau habis ini hujan, saya bakal batalin sholat saya dan saya akan angkat jemuran saya. Batal sudah, batal. Batal. Wattaraddudi fi qad'iha, dan ragu-ragu perihal pembatalan sholat. Ragu-ragu contohnya, apa aku batalin, apa aku nggak batalin ya? Apa aku batalin, apa aku nggak batalin ya? Nah, ini otomatis batal. Namun, kalau was-was nggak batal, ada namanya was-was qahri. Dalam keadaan teman-teman sholat nih, Allahu Akbar begini, terus, barusan, aku nih batal nggak sih? Ini gimana ya? Aduh, gimana? Ini bahkan jangankan dalam sholat, dalam bab akidah, dalam bab iman pun terkadang-kadang masuk ini. Nah, ini juga masalah. Was-was qahri tidak masalah. Yang bermasalah ketika teman-teman sudah berniat betul. Apa gue batalin ya? Apa gak batalin ya? Nah, itu masih dalam keadaan kendalinya. Adapun kalau sudah di luar daripada kendalinya, bila ikhtiar, maka tidak batal. Fahimtum? هذا والله سبحانه وتعالى عالم الصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.